Terima kasih Tuhan, Engkau telah menyelamatkan diriku dari kepalsuan. Setiap cinta ini kuberikan kepada siapapun, di penghujungnya selalu mengecewakan. Selanjutnya tidak mungkin lagi kuberikan kepada siapapun, kecuali kepadamu saja, wahai Tuhan. Cinta ini kupersembahkan. Dan di ujung virtual sudah terhubung dengan kami Mbak Zora Fidianata. Assalamualaikum Mbak Zora Fidianata. Waalaikumsalam Pak Afkar. Baik, sekarang kita akan simak bersama pembacaan Gelombang Cinta oleh Mbak Zora Fidianata dengan judul Pasti Setuju. Silakan. Sebelumnya mohon izin Buya Zora untuk membacakan puisinya yang sangat indah ini. Bismillahirrahmanirrahim. Pasti setuju. Siapapun yang ingin menaklukkan alam, maka pertama-tama dia harus mampu menaklukkan dirinya sendiri. Sebelum menguasai dunia, dia harus menguasai dirinya sendiri. Manusia pada umumnya baru sadar saat merasakan penderitaan. Adapun pada saat bahagia, biasanya lupa, tidak sadar diri. Memang manusia sangat sedikit sekali yang bersyukur. Perempuan yang berpendidikan tinggi sepertimu, wahai kekasihku, tidak mudah jatuh cinta kepada siapapun. Lelaki yang engkau idamkan adalah lelaki yang punya tingkat intelektualitas yang sepadan dengan dirimu. Itulah yang menyebabkan aku maju mundur. Sebetulnya temanku banyak, akan tetapi aku lebih banyak menyendiri dengan diriku sendiri. Aku terus melangkah dalam hidup ini sesuai dengan arah pikiranku dan tuntunan akalku. Itulah yang menyebabkan aku sampai sekarang masih belum jelas sudah sampai di mana. Karena hatiku sering tidak kubawa. Namun demikian seyogyanya, wahai kekasihku, harus ada sesuatu yang tidak dapat diketahui di dalam diri kita. Ada sesuatu rahasia di dalam diri manusia yang tidak boleh terungkap. Semua orang di dunia ini pertama-tama harus belajar untuk mencintai kehidupan. Mencintai kehidupan yang sebenarnya. Bukan hanya sekedar berusaha sebatas memahami. Sesungguhnya dalam kecantikanmu, wahai kekasihku, mendapat imbuhan intelektualitas, sehingga dengan sebab kecantikanmu, aku tidak berani menatap wajahmu. Mungkin ini yang terakhir kali, wahai kekasihku. Aku memberi saran dan usul, nasihat dan wejangan kepada teman-temanmu. Kukira mereka akan berterima kasih dengan kebaikanku. Ternyata aku dianggap melakukan intervensi terhadap kehidupan mereka. Sebaiknya sejak sekarang aku pura-pura tidak tahu saja. Sebetulnya, setiap aku berbuat baik kepada siapapun, tujuan utamanya adalah untuk mencari kedamaian di hati. Supaya aku merasa nyaman, tidak ada seorang pun yang mengganggu.
Aku tidak punya keteladanan. Juga aku tidak mau dijadikan teladan. Siapapun bisa hidup dengan senang dan bahagia tanpa teladan. Asalkan selalu mengikuti apa yang dikatakan hati nuraninya sendiri. Dan selalu berkonsultasi dengan akal dan pikiran. Dulu hidup ini kujalani, wahai kekasihku. Sebelum aku bercinta bersamamu. Hanya jasadku yang berjalan di atas bumi ini. Sedangkan jiwaku dan juga akalku berada di hutan belantara yang tidak jelas rimbanya. Apakah hikmah manusia diciptakan untuk saling bermusuhan? Apakah memang aslinya seperti itu? Tetapi memang nyatanya manusia saling bermusuhan antara satu dengan yang lain. Dari awal sampai akhir. Sampai sekarang masih terus berlangsung. Dalam kehidupan di dunia ini, wahai kekasihku, banyak tersimpan berbagai persoalan. Sebagian ada yang boleh disampaikan kepada semua orang. Sebagian lagi hanya boleh disampaikan untuk beberapa orang. Dan ada lagi yang tidak boleh disampaikan kepada siapapun. Aku berharap engkau mengerti sendiri, tanpa harus aku sampaikan kepadamu. Aku sendiri pernah merasakan, wahai kekasihku, betapa aku keterlaluan. Aku hidup seperti orang asing di kampungku sendiri. Hanya sendirian. Jauh dari sanak, saudara, dan keluarga. Dari kerabat dan handai tolan. Sampai esok hari, aku tidak tahu akan makan apa. Ini semua pernah aku alami sendiri. Padahal aku tidak pernah memanjakan diriku sendiri. Bahkan sebaliknya, semua orang aku manjakan. Supaya semua orang merasa nyaman dan senang. Sebagian dari mereka aku perlakukan seperti aku memperlakukan anak-anak kecil dengan penuh manja. Ada sebagian lagi yang aku perlakukan seperti aku merawat orang sakit dengan penuh kasih sayang dan kelembutan. Sesungguhnya mereka orang-orang yang kita cintai. Hanya mereka sendiri yang mampu untuk merubah perjalanan hidup mereka sendiri. Adapun apa yang kita lakukan, hanya sekedar membantu, tidak lebih dan tidak kurang. Percayalah, wahai kekasihku, bahwa berbagai penderitaan yang aku hadapi dan yang engkau hadapi, ini semuanya aku sadari betul, tidak akan bertahan lama, pasti akan berakhir. Sehingga yang kita butuhkan adalah bagaimana kita belajar untuk dapat tetap bertahan memikul beban. Dan bagaimana supaya pundak kita tetap perkasa. Aku melihat sendiri, sangatlah tidak elok. Mantan kekasihmu seringkali bercerita tentang dirimu kepada orang lain. Kehidupan seorang perempuan jangan dijadikan bahan cerita yang disebarluaskan. Karena kehidupan pribadi perempuan adalah rahasia yang harus dilindungi. Harus kita sadari juga, andaikan kita memperhatikan semua jenis manusia
dengan segala perilakunya yang beraneka ragam. Kita lihat dari berbagai sudut pandang dan sisi pandang, maka niscaya dapat disimpulkan bahwa orang-orang yang baik hati dan mulia itu jumlahnya tetap tidak banyak. Jujur saja, wahai kekasihku, ketika aku sedang banyak ngomong, asal keluar dari mulut terkadang membuat suasana menjadi gaduh. Itu sebenarnya aku sedang dalam kekosongan, nafas sesak karena kurang suplai oksigen melalui dengan nafasmu, sehingga tidak tahu apa yang harus aku lakukan. Apalagi untuk menyatakan cinta kepadamu. Menatapi wajahmu saja, aku merasakan tidak punya kemampuan. Seringkali aku merasa seolah dalam ketenangan hati dan kedamaian jiwa. Tapi nyatanya di dalam otakku sedang ada pesta yang sangat meriah. Terkadang disertai dengan suara gaduh dan gegap gempita. Ternyata aku tidak dalam keadaan damai, melainkan dalam keadaan tidak mampu berpikir. Satu biji buah ketika bebas untuk dimakan terlihat biasa-biasa saja. Akan tetapi ketika diharamkan, membuat kita menjadi semakin berselera dan nafsu keserakahan semakin memuncak. Karena semakin dilarang, semakin penasaran. Keinginan untuk melanggar larangan memang sangat berpotensi dalam diri manusia. Demikian pula kehidupan ini, wahai kekasih. Baru dirasakan ada maknanya ketika sudah hilang. Selagi masih ada dalam genggaman tangan, tidak pernah disadari. Sesungguhnya yang aku inginkan bukan untuk memiliki dirimu, melainkan hanya sekedar ingin berada di dekatmu. Sehingga sinar cemerlang yang memancar dari kemuliaan budimu bisa menerangi sanubariku. Jangan jadi pengecut. Bilang saja terus terang bahwa engkau mencintaiku. Engkau katakan sambil tertawa lebar. Dengan ucapanmu seperti itu, membuat aku jadi tersentak. Dalam keadaan aku sedang gugup dan jantung berdegup semakin kencang. Tiba-tiba engkau memelukku dari belakang. Katakanlah dengan jujur bahwa engkau mencintaiku. Telingaku sudah lama merindukan ucapan seperti itu. Ucapmu di punggungku dengan dengus nafas panjang. Apakah bapakmu setuju? Tanyaku penasaran. Pasti. Jawabmu cepat. Apakah ibumu setuju? Tanyaku lagi. Tidak diragukan lagi. Jawabmu meyakinkan. Apakah saudara-saudaramu setuju? Tanyaku lagi penasaran. Sudah barang tentu. Jawabmu cepat sambil memelukku erat-erat. Indramayu, 20 Maret 2022. Abdul Syakur Yasin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali lagi untuk Mbak Zora Fidianata.